Ini ya, kita sekarang kembali ke VT-nya ayah ya, sambil makan. Biarin aja dia panas dia, say. Dah. Si biawak ngomong apa aneh, gue nggak percaya sama jin. Bun, soalnya gue punya roh kudus, nek. Gue nggak percaya sama jin, nek. Soalnya gue. Berarti lu nggak percaya dong sama yang namanya li iblis itu, yang Lucifer itu ya. Lu nggak percaya dong ya bahwa ada iblis yang Tuhan sudah turunkan. Nggak usah sibukin agama, Mbak. Hostwe, kita jangan kepancing sama dia, biarin aja. Namanya aja biawak, berarti nggak harus ditanggapi dengan serius. Jangan kepancing sama dia. Mau dia bilang apa kayak apa, biarin aja, diemin. Kita bukan dipancing soal agama di sini, ya. Itu orang berarti bukan orang yang betul-betul 100% mengerti agama, karena di agama apapun itu ada malaikat dan ada iblis. Jadi biarin aja. Biarin aja, sayang. Ya, jangan kepancing. Jangan kepancing. Itu cara mereka memecah belah kita. Kita yang muslim sama sekali harus tunjukkan kita punya perdamaian kasih hati kita. Karena kan Allah ngajarin dari sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sabar kan. Harus sabar yang kita kasih. Biarpun ada perlawanan, perang, tapi kita tahu jangan kepancing. Iya, lagi mancing-mancing. Namanya aja biawak, ngapain ditanggepin? Namanya aja biawak. Itu kan menghina, padahal menghina diri sendiri. Saya punya ini tapi namanya biawak, bayangin. Makanya nggak saya tanggepin. Itu perusuh itu. Hanya untuk memecah belah umat, nggak usah. Nanti mau saya blok dia, mana dia? Keluarin dong. Mana kau? Mana dia? Kalau ngomongin agama saya keluarin. Bentar, mana lagi? Mana dia? Kok nggak keluar? Belum. Nggak ada, udah nyampe, udah di atas. Kalian typingannya. Sehat selalu, sayang. Oke. Ini kita lanjut ya. Kita lanjut ke video ayah ya. Video ayah ya. Sebenarnya kepinginnya akhirnya pemberitaan itu pun berdampak ke sebuah pekerjaan gue gitu. Berdampak banget, Anda. Berdampak banget. Mau ngomong gimana? Gitu. Jadi
perhelatan perdebatan gue pada saat itu bahkan tidak ada anak sama sekali. Di sekeliling gue nggak ada anak sama sekali. Jangan bawa agama. Siapa yang bawa agama, Mbak Dewi? Selamat pagi. Siapa yang bawa agama itu? Siapa sama Mbak Dewi? Biawa kan hidup di dua alam, Mam. Iya. Itu Mami Gears Utami Rusuh. Ngapain dia? Yang rusuh blokir nih. Ngomong apa tadi si Utami itu? Nggak kelihatan aku. Motoku gak ndelok. Ngomongnya apa? Agama. Si Utami ngomongin agama apa? Mana itu tadi? Ngomong apa dia? Hah? Nyebutin Rasulullah. Oh, kurang ajar wong iki. Laporin aja itu, say. Geser ke bawah, Mam. Susah, hilang typingan lo. Oh, kurang ajar betul. Kamu aja diajarin juga untuk memberikan contoh yang baik dengan cara apa? Banyak kisah-kisah Fir'aun itu kau omongin setiap saat. Iya, serang-serang agama nih, kurang asem ini. Udah. Mana orangnya? Dilaporin berjamaah kok tumbang langsung kau. Mana dia? Mana orang itu? Keluar kayaknya. Udah nanti aku mana dia? Ayo typing lagi, Utami. Mana nggak ada. Nanti kalau udah typing baru tahu ini ya, nggak kelihatan. Jangan kepancing. Jangan kepancing pokoknya. Mereka sibuk-sibukin agama apa-apa, kita enggak. Kita ngomong fakta persidangan aja udah. Kita ngomong personal, tidak ajaran. Kita ngomongin tentang apa yang terjadi dari perkataan mereka masing-masing. Kita membahas faktanya apa yang sudah diucapkan oleh sang mantan istri bersama pacarnya ya di dalam live streaming dan apa yang sudah disampaikan oleh mantan suami. Sudah itu aja. Ya, kita jangan kepancing sama mereka. Jangan. Nanti begitu muncul omongannya langsung tak eliminasi. Oke, yuk lanjut. Ya, sebenarnya kepinginnya akhirnya pemberitaan itu pun berdampak ke sebuah pekerjaan gue gitu. Berdampak banget, Nanda. Berdampak banget. Mau ngomong gimana? Gitu. Jadi perhelatan perdebatan gue pada saat itu bahkan tidak ada anak sama sekali. Di sekeliling gue nggak ada anak sama sekali. Nggak ada. Apa lagi yang mau diharapkan? Tapi gue berusaha tough aja bertahan. Gue percaya akan ada langit pasti nggak selamanya malam, pasti ada pagi harinya. Gue berharap akan ada pagi ya terangnya. Gitu aja. Iya, selalu berpikiran baik, berprasangka baik. Gitu. Jadi usaha dan semuanya ya gue coba sudah lakukan untuk supaya tidak memancing sebuah reaksi gitu. Ya mau ngomong gimana? Terus ketika sudah bercerai, terus dibahas-bahas yang udah gitu. Untuk kita terlihat hebat, kita terlihat ini. Jadi kalau gue tanya sama lo baik-baik, jika sering sekali gue ucapin, ada bahkan pengacaranya juga ngomong, ya nanti akan dia ceritakan, wah ini rahasia terbesar, bahkan si Mas Jordi itu ya, dia bahkan wah ini ya sahabat. Lepaskan Jordi, kita bahas tentang yang rumah tangga. Mungkin nggak 11 tahun gue menikah, gue tidak punya hal buruk
yang gue tahu tentang dia. Mungkin ya? Ya, enggak. Gue nggak ngerasa itu buat sebuah senjata. Di sini kita fokus tentang anak, di mana menurut keputusan pengadilan 4 hari di dia, 3 hari di saya. Iya. Itu toh. Iya Ruben. Saya juga nggak ngerti kenapa akhirnya memicu kemarahan dia sampai akhirnya gua nggak butuh duit loh gitu. Ya Allah ya Robbi, saya nyari duitnya itu gak gampang. Asnanda, saya gak gampang. Ya. Bener. Iya. Terus apa? Selalu dicap ini, selalu begini. Jadi ini semua sebenarnya kepinginnya semua terpancing sayangnya karena akhirnya akses anak itu yang susah. Itu trigger ya, lu Iya, bereaksi. semuanya. Saya nggak ada urusan, nggak peduli. Saya tetap semangat. Tapi kalau talang orang banjir, ya ini talang ini anak saya. Saya nggak mau. Yang penting saya ada palangnya, yaitu anak, pondasinya, yaitu anak. Ketika saya pun cintanya, sayangnya, semuanya terhalang, semuanya ini ya. Mau ngomong apa? Saya bisa apa? Gak bisa apa-apa, Mas. Gak bisa apa-apa. Saya hanya bisa, oh iya, udah. Bercerita, menangis, Kasihan. dalam sholat, itu aja. Dan gak setiap sholat gue juga nangis, sendiri juga. Tapi ketika ada hal yang kadang-kadang, kalau kita ngomongin religi gitu ya, ada hal yang kayaknya kita biasa aja ngomongnya, tapi kita bisa, itu kayak bisa tiba-tiba sedih banget gitu. Padahal kita ngucapnya biasa aja. Orang kita sholat sendiri gitu. Jadi makanya saya bilang ketika ya saya dianggap lemah, saya dianggap ini, ya nggak apa-apa. Minimal saya pernah berusaha. Minimal saya pernah ada usahanya untuk membahagiakan. Jika ternyata dampaknya itu tidak bahagia, ya berarti saya harus introspeksi diri, saya harus banyak belajar. Tapi anak yang menjadi talangnya buat saya ini, menjadi pondasi buat saya kuat ini, ya harusnya kita besarkan bersama. Gitu poinnya, bukan dilebarkan. Ini gua mau ngomong sama lo, bukan gua bahas-bahas, bukan. Tapi karena lu ada dalam bagian kami, lu ada dalam bagian kami, lo secara manajemen, Ramzi itu ada dalam bagian, karena pertama kali temen yang gua kenalin, gua punya pacar itu Ramzi sama Afi. Itu dia baiknya itu manusia. Jadi gue bersedih pun mereka akhirnya ngomong gini. Jadi pada saat itu lo lagi ketemu gue tuh lagi begini-begini. Lo kenapa sih gak? Mereka baru marah sekarang. Kenapa lo gak cerita kenapa lagi? Gue berpikir gue kuat. Gue berpikir gue bisa ngelewatin itu semua. Tapi gak bisa. Ketika semuanya dirampas, oh itu saatnya akhirnya gue mendekati diri. Dan akhirnya alhamdulillah sisi positifnya, akhirnya gue gak ngerasa sepi ketika gue punya Allah. Alhamdulillah, Masya Semua Allah. terpancing sayangnya Masya Allah, karena barakallah. akhirnya kita sama adiknya. Lah adik gue ini gimana? Yang akhirnya membuat publik menggiring sebuah opini memang guanya. Oh iya. Semakin gue diemin, semakin banyak berkicau ucapannya. Seperti dia lupa kalau kita punya darahnya. Kok Dia bisa umur ya? berapa? Gue umur berapa? Aneh loh ini. Bahkan ketika dia masih bayi pun gue yang timang, gue yang gendong dia juga. Kok aneh Ada banget. bagian di dalamnya gue juga. Kenapa bisa begitu ya? Ya bisnis barang pun juga Iya, alhamdulillah. nama lu kan? Iya, alhamdulillah. Jadi menurut gue gak ada lain, gak ada bukan. Gue cuma kepingin derajat adik gue itu naik. Ya, ibu gak ada, bapak gak ada. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ya. Ya cuman kita nih yang kepengen kakak kita biar dilihat nih, adik kita biar dilihat, itu aja. Tapi ada pernah, oh iya, gua dengar kan, mereka di blog, mereka gini, yang lu dengar di blognya, kenapa kisahnya? Ya ada gue ucap. Terus ada juga tuh omongan adik lo yang bilang
belum tahu aja, saya lagi pegang rahasia besar gitu. Betul. Oh, Makanya yang saya bilang, merasa sok hebat, Allah Jordi. merasa sok kuat. Si Jordi ini. Dia punya, iyalah pasti. Orang lu ikut andil dalam semua cerita ini, lu ikut andil di dalamnya. Ya Tuhan. Jadi kalau saya bilang gini, stop. Jangan sampai saya melebar. Jadi rasa sakitnya ke anak itu saya sakit sekali. Kenapa saya sakit? Mas Nanda, kami itu bukan hidup dari keluarga orang ada. Cukuplah. Susah-susah banget juga enggak. Alhamdulillah. Tapi buat makan mah cukup. Bisa merendang. Tapi 1 biji, 2 biji buat sekeluarga. Yang penting bumbunya banyak, nasinya tambahin lagi. Ntar tinggal ceplok telur atau tambahin apa. Disuapin. Jadi menurut gue cukup dong, bukan susah. Ya. Lu masih bisa makan rendang. Iya nggak? Tapi apa yang lu bisa ucapin itu kayak lu lupa. Gue sendiri pada saat mau casting, syuting, gue nyewa tas gue sama kakak gue 75.000. Karena gue gak punya tas gede, gak punya tas bagus, cuma kakak gue yang punya. Gue sewa sama dia 75.000. Apa gue dendam? Nggak ada. Nggak ada makanya. Nggak ada. Jadi kita sama adiknya. Jadi gue cuman bilang, iya mulut gue memang begini, tapi lu semua gue urusin nggak? Hah? Gue urusin nggak lo? Lu nggak ada orang tua, siapa yang mengingetin kalau bukan abang lo? Hah? Ada lu mau datang? Hah? Lu mau ucap maaf, lu mau datang ada nggak? Hati gue pun sudah tertutup karena ngelihat sehebatnya dia. Kemanapun, maaf nih, dengan ibunya anak-anak gue nggak akan ada bertemu. Tapi dengan adik kandung, sejalannya kita di akhirat nanti itu ya lu saudara. Iya sih bener banget. Sekandung darahnya. Ini ada yang aneh sih. Jadi kalau lu tanya dalamnya luka gue udah gak mau tahu. Wah heran sih, gue heran sumpah. Jadi gue cuma bilang gini, Ini ada yang aneh nih, ada yang aneh. Sama sekali tidak pernah bangga dengan sebuah keributan. Tapi karena ini sudah terlalu sana sini, izinkan gue menjelaskan dari versi gue. Gue tidak minta semua orang untuk percaya gue, enggak. Tapi biarkan ini fair. Ya, karena semua sudah dilakukan. Ya, ucapan, kalimat kasar dan yang lain sering diucapkan di publish. Ya, saya harus selesaikan juga di publik. Bahkan gue minta sama lu, jangan diedit ya Mas Nanda. Tolong. Ya, karena kenapa gue tidak mau cerita, ngapain dipotong-potong buat menjadi sebuah tayangan yang asik. Mudah-mudahan ini menjadi tayangan penetral, bukan memanas-manasi. Ya, jadi dibiasakan kalau nonton sebuah tayangan harus sampai tuntas. Jadi Ini ada sesuatu yang aneh nih, kalau sampai adiknya tuh nggak berpihak ke kakak kandung sih, aneh sih. Kamu buang darah kamu sendiri, darah daging kamu sendiri, terus kamu berpihak sama orang yang bukan siapa-siapa kamu, nih aneh sih. Lawan jenis pula. Ada apa ini? Aku baru fokus nih ke adiknya nih. Dari kemarin tuh aku gak fokus ke situ. Aneh loh ini. Ada apa ini? Kamu adik, kamu buang selama ini jasa kakakmu. Setahu aku kamu kan dulu bisnis-bisnis juga yang bikin kakakmu toh. Ini ada yang gak bener ini. Kayaknya harus dikerukiah ini. Sedih aku ngeliatnya. Harus dirukiah ini kayaknya. Atau apa mandi air suci ya, atau apalah, nggak tahu, mandi air suci.
biasanya itu sedarah tuh pasti kompak. Mau keyakinannya apapun lah menurut aku ya. Mau yang kakaknya, kayak contohnya bapakku mualaf, adiknya masih Katolik, nggak apa-apa, biasa aja. Toh nggak saling merugikan. Apalagi kalau kakak udah sangat berjasa, udah banyak ngebantu, udah ngebesarin kita, udah sampai naik daun semuanya dibantuin, udah sampai terkenal. Kalau nggak tanpa si kakak, siapa yang mau tahu? Entah mantan istri, entah adiknya, entah juga anak-anaknya. Ya itu karena bawa nama RO lah. Itu nggak usah disangkal deh. Itu udah jelas. Kacang jangan lupa kulitnya, sayang. Hah? Apa dia bilang punya keluarga nggak apa-apa, yang penting dapat 50 M. Waduh. Gue akan lanjutin, tapi gue mau spill lagi dulu. Sebentar, Mamski mau lanjutin tadi VT-nya, lanjutan podcastnya. Tapi aku harus spill dulu. Buat kalian yang hobi masak atau yang belum pernah masak, masih pemula banget, beginner banget, tapi pengen bikin bangga suami, mungkin pengantin baru ya, pengen bikin bangga suami, masakan endul, masakan enak. Aku punya warisan rasa. Nanti siang Bu Jen dan kakak Fuji bakalan masak nasi goreng Hongkong dan masak telur dadar super spesial memakai chili oil, juga minyak bawang merah, bawang putih, dan minyak ayam. Oke, ini saya warisan rasa saya. Warisan rasa. Ya, ini chili oilnya. Ini yang size 225 gram ya. Ini bawang merahnya, wih gila, ini enak sekali. Kamu nggak perlu capek-capek motongin bawang merah, say. Udah endul banget. Minyak bawang putihnya ya, dan minyak cabai, juga minyak ayam untuk kamu bikin mie ayam, mie rebus, bubur ayam, soto, sop, semua jenis tumis-tumisan. Mau bikin cuma sekedar telur